Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anda sajak kembali lagi ke channel Dr. Muldoko. Ada sesuatu yang sangat-sangat spesial pada pertemuan kali ini. Karena kita akan bertemu langsung dengan para pelaku seni, yaitu penyanyi jalanan. Luar biasa. KPJ ya. KPJ. Yang hebat lagi, saya bisa ketemu dengan panglimanya ini. Ya, Panglima Resolusi anak jalanan. Ini ngeri nih. Jadi persoalannya bukan hanya resolusi konflik, karena anak jalanan ini ada konflik batin ya. Ya, ada konflik ekonomi, dan ada konflik macam-macam, sosial bahkan dalamnya kan. Tapi Mas Anto ini bisa menjadi panutan untuk teman-teman di KPJ ini. Oke. Mungkin Mas Anto bisa ceritain apa sih motivasi, apa sih mungkin ada hal-hal yang bisa di-develop ya. Berikutnya atau sebelum melompat ke sana kita bicara tentang sejarah dulu, sejarah KPJ dulu gimana nih? Kok bisa seperti saat ini kan begitu? Iya. Aku sendiri bingung itu. Luar biasa. Langsung kita tanya kepada sumbernya. Ayo Mas Lo, silakan. Iya. Terima kasih Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Pak Muldoko. Suatu kehormatan buat kami semuanya, kelompok penyanyi jalanan. Kita perkenalkan Pak, ini saudara kelompok penyanyi jalanan, ketua kelompok penyanyi jalanan Jawa Barat. Yang Bang Marta, yang satunya Bang Cepi, ketua kelompok penyanyi jalanan Bandung. Yang ketiga Helen, di Helen ini dari Cilegon, Serang. Yang keempat Mas Remon, ini ketua kelompok penyanyi jalanan Bekasi. Awal pertama berdirinya kelompok penyanyi jalanan 2 Mei tahun 82. Tempatnya di sini, di Gelanggang Remaja Bulungan. Ya? Memang di sini tempatnya, di markasnya di sini. Dari mulai tahun 82 sampai sekarang. Kenapa di sini? Di Jakarta itu ada 5 wilayah, timur, barat, utara, selatan, pusat, yang semua ada gelanggang. Fungsi daripada gelanggang itu adalah pembinaan. Pembinaan di bidang olahraga dan kesenian. Tidak adil kalau hanya yang jelas-jelas identitasnya saja yang dibina. Justru yang tidak jelas identitasnya, seperti adik-adik yang di jalan ini, perlu sekali pembinaan. Akhirnya kita di sini, lahir 2 Mei tahun 82, baru kita tahu motivasinya. Awalnya kita belum tahu. Ternyata penyanyi jalanan ada 4 motivasi. Yang pertama adalah ngamen untuk karir, ngamen untuk batu loncatan, ngamen yang iseng, ngamen yang profesinya memang pengamen. Ngamen yang untuk karir, dia datang dari daerah ke ibu kota, ingin mengembangkan bakatnya. Di sini tidak punya saudara, untuk lilitan perut dia mengamen. Dalam mengamen dia membawakan karya-karya dia sendiri. Dia udah siap dari daerah untuk mengembangkan bakat musiknya di ibu kota. Ini nggak banyak diketahui orang ini ya. Ternyata ada motivasinya karya. Ini yang untuk karir ini, Pak Muldoko. Malamnya ngamen, siangnya nyodorin lagu-lagu ke produser-produser rekaman. Kenapa? Karena idealnya tahun 70, 80, 90 itu pengembangan musik ya di ibu kota, karena di sini ada produser, ada studio recording, banyak wartawan, kemungkinan itu ada. Nah, ngamen yang untuk karir, lahirlah Kuntet Mangkulangit, pencipta lagu judul-judulan. Lahirlah Yongki RM, pencipta lagu Sepatu dari Kulit Rusa. Lahirlah Timur Priyono sama Rangga Estina, pencipta lagu Yang Penting Happy. Lahirlah Mbak Surip. Lahirlah Mbak Surip. Lahirlah Tony Kurasafara. Lahirlah banyak sekali. Ini yang untuk karir. Yang kedua, ngamen untuk batu loncatan. Dia datang dari daerah ke ibu kota ingin bekerja, karena di sini belum mendapatkan pekerjaan, sedang dia bisa sedikit bermain gitar, akhirnya dia ngamen. Dalam mengamen dia tidak punya karya. Dia membawakan lagu-lagu yang sudah populer. Malamnya ngamen, siangnya nyodorin lamaran-lamaran pekerjaan. Yang banyak juga. Kenapa? Ini yang batu loncatan. Iya, alhamdulillah sampai sekarang ya udah ada yang jadi pemborong, udah jadi macam-macam lah dari 40 tahun itu. Yang ketiga yang iseng. Anak SMA, anak mahasiswa, enggak tahu apa yang dicari. Yang keempat, bapak-bapak dari tahun 69 sampai sekarang masih ngamen, nggak ada pilihan lain, itu pakai siter.
Jadi memang nggak ada pilihan lain dan hidupnya dan mencari nafkah dari ngamen. Dari 4 motivasi ini ada di dalam kelompok penyanyi jalanan. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak ada pemuda Indonesia yang cita-citanya jadi pengamen. Iya. Iyalah pastinya begitu ya. Jadi usia KPJ 20 tahun kita sudah bikin sasana tinju. Jadi di sini ada hasil juga nih ya. Iya. Ini ya? Ada juara PABA. Juara PABA itu namanya Untung Ortega. Terus ada Simpson Butar-Butar juara IBO. Alhamdulillah sampai sekarang, Pak. Lah, untuk keseniannya KPJ membina warung apresiasi. Itu udah 20 tahun. Jadi olahraganya kita membina tinju, keseniannya membina warung apresiasi. Jadi ini termasuk perkembangan ya. Perkembangan KPJ itu nggak pernah berhenti ya? Iya, betul. Perkembangan dan pembinaannya gimana kira-kira? Perkembangan dan pembinaan. Dari mana kita bisa mendirikan sasana tinju? Dari mana kita bisa mendirikan warung apresiasi? Dari mana pola-pola pembinaan, pembentukan daya kreativitas di jalanan? Finansialnya, jalanan sebagai media bisnis, jalanan sebagai media ekspresi. Kita jual ayam bakar Gatari, kita agen teh botol di warung-warung, terus ada yang jualan gutek. Ternyata dari jalanan sebagai media bisnis bisa menghidupi jalanan sebagai media ekspresi. Panjang juga ya. Ternyata liku-likunya luar biasa ya. Dan berkembangnya waktu, Pak, alhamdulillah. Dulu tempat ngamen itu cuma ada 3 di Jakarta. Tahun 82 setelah kita bentuk itu di Pasar Kaget Blok M, di Pecenongan, sama di Pasar Senen. Tapi motivasi yang 4 tadi masih berjalan sampai sekarang ya? Masih berjalan sampai sekarang. Jadi ini mungkin belum banyak yang tahu nih. Dinas sosial harus tahu nih. Harus tahu. Dinas sosial biar harus nggak salah mengarahkan ya. Iya, betul. Dinas sosial harus tahu Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Artinya ada Undang-Undang Perlindungan Anak usia 18 tahun ke bawah, mereka punya hak bermain, hak berlindung, hak belajar, yang seharusnya ini tanggung jawab pemerintah. Tapi yang 4 motivasi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Iya, gitu Pak Mul. Bisa memberikan kontribusi ya. Nah, ternyata KPJ ada di mana-mana Pak Mul. Dan itu berdiri dengan sendirinya. Ada di Makassar, ada di Goa, ada di Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Medan, dan tersebar ya. Semua kalau bertanya apa persyaratannya untuk supaya bisa mendirikan KPJ, nggak ada persyaratan, tapi ada larangannya. Apa larangan itu? Tidak boleh kriminal. Kalau kamu kriminal berarti kamu bukan KPJ. Karena kalau kamu melakukan tindakan kriminalitas berarti nggak aman. Kalau nggak aman berarti rawan. Kalau rawan berarti nggak nyaman. Ini yang harus diperdomani. Ini larangan. Ya. Iya. Yang kedua, kita tidak boleh ribut sesama saudara. Karena Tuhan senang melihat umatnya hidup rukun. Jadi kita harus rukun hidup di jalanan terus. Itu ya. Value-nya ya. Nilai-nilai yang harus dijalankan. Yang harus dijalankan. Dan kalau peraturan masih bisa dilanggar dengan alasan, tapi kalau larangan tidak bisa dilanggar, Pak. Kata saya ngotot. Ini menarik. Alhamdulillah. Tapi kan begini Mas Anto, kan nggak gampang nih membina anak-anak ya dengan 4 motivasi yang berbeda tadi ya. Mungkin ada hal-hal yang menjadi kerisauan Mas Anto ini sebagai Panglima KPJ ini. Justru begini Pak, kalau kerisauan justru mengarahnya ke daerah-daerah Pak. Ke hilir, di Bandung, di Cilegon, di Bekasi. Itu biasanya ada satu permasalahan-permasalahan yang nanti mungkin saudara-saudara ini bisa bercerita, ya, memberikan satu klep informasi yang benar tentang keberadaan adik-adik ini yang di jalanan. Ya, tapi semangat itu Pak, semangat itu karena kalau kita peduli dengan hidup, yang punya hidup otomatis peduli dengan kita. Itu filosofis. Iya. Bersama Muldoko untuk Indonesia maju. Salam Muldoko, salam Pancasila. Bersama Muldoko, Indonesia maju.